Di balik tembok kokoh istana dan markas besar TNI, sebuah keputusan besar akan segera diketok palu. 5 hingga 8 ribu prajurit terbaik kita, kebanggaan bangsa, kini sedang berkemas dan bersiap. Tujuannya satu, jalur Gaza. Ini bukan misi PBB biasa, bukan sekedar pengiriman bantuan medis atau helm biru yang kita kenal selama puluhan tahun di bawah bendera PBB. Kali ini, Indonesia melangkah masuk ke dalam ruang misteri geopolitik yang paling berbahaya sejak kemerdekaan kita. Sebuah entitas baru bernama Board of Peace atau BOP telah lahir, dan secara mengejutkan Indonesia memilih untuk duduk satu atap dengan Israel, sang penjajah yang selama ini kita kutuk dalam setiap napas diplomasi kita. Mengapa? Mengapa kita bersedia membayar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 17 triliun rupiah hanya untuk sebuah kursi di Dewan Bentukan Donald Trump? Apakah ini langkah catur jenius Presiden Prabowo untuk memerdekakan Palestina dari dalam, ataukah kita sedang diseret perlahan ke dalam jebakan yang dalam? Sorotan kali ini, kita akan membedah tentang pasukan ISF atau International Stabilization Force yang memiliki wewenang lebih dari sekedar menjaga perdamaian, tentang dilema prajurit TNI yang secara teknis harus berkoordinasi dengan militer Israel di lapangan, dan tentang ancaman mundurnya Indonesia yang kini menjadi kartu as terakhir di tengah kepungan serigala diplomasi di Washington. Apakah 8.000 baret hijau kita akan menjadi pahlawan yang melindungi saudara di Gaza, ataukah tanpa sengaja kita justru menjadi sipir baru yang membantu Israel menjinakkan perlawanan rakyat Palestina demi kenyamanan korporasi global? Ini adalah analisis tentang pertaruhan nurani Republik antara amanah konstitusi 45 dan realitas pahit diplomasi abad 21. Sebelum kita bicara anggaran dan taktik, kita harus paham medan macam apa yang akan dimasuki TNI. Gaza bukan sekedar wilayah, ia adalah penjara terbuka terbesar di dunia. Sejak 2007, 2 juta manusia dikurung dalam blokade total. Israel tidak hanya menguasai tanahnya, mereka mengontrol kalori makan yang masuk, setiap liter air yang diminum, hingga frekuensi radio yang mengudara. Israel menggunakan strategi yang mereka sebut mowing the grass atau memotong rumput. Setiap kali perlawanan Palestina tumbuh, mereka membombardirnya hingga rata. Namun, apa yang terjadi dari 2023 hingga 2026 ini bukan lagi pemotongan rumput, melainkan pencabutan akar. Penghancuran sistematis atas rumah sakit, sekolah, dan catatan sipil. Ini adalah upaya menghapuskan eksistensi sebuah bangsa. Lihatlah ironi yang terjadi di Davos, Swiss bulan lalu. Di tengah pegunungan salju yang tenang di Swiss, para elit global termasuk perwakilan Israel melakukan deklarasi Board of Peace. Mereka tersenyum di depan kamera, berjabat tangan, dan menjanjikan era baru bagi Gaza. Namun sejarah akan mencatat peristiwa di Davos sebagai sandiwara diplomatik paling gelap abad ini. Sebab saat tinta pena belum kering di atas kertas deklarasi itu, jet-jet tempur Israel masih meraung di langit Deir al-Balah. Saat para diplomat berjabat tangan atas perdamaian, artileri masih menghujani pemukiman di Khan Yunis. Bahkan hingga detik ini, setelah BOP dinyatakan resmi berdiri, blokade belum dicabut sepenuhnya. Bantuan kemanusiaan masih tertahan di perbatasan, sementara drone pembunuh terus mengawasi setiap gerak-gerik warga dari angkasa. Perdamaian macam apa yang dideklarasikan saat bau misiu masih segar di udara? Disinilah letak dilemanya. Rakyat Gaza memiliki hak legal untuk melawan berdasarkan resolusi PBB. Bagi mereka, senjata adalah satu-satunya harga diri yang tersisa. Mereka melihat Davos bukan sebagai harapan, melainkan skema untuk menjinakkan perlawanan mereka tanpa memberikan kemerdekaan yang nyata. Sekarang, bayangkan 8.000 prajurit TNI kita datang ke sana di bawah perintah Board of Peace yang lahir dari rahim diplomasi Davos yang penuh kompromi itu. Apa yang terjadi jika perintah yang turun adalah melucuti senjata para pejuang? Apa yang akan dilakukan prajurit kita jika harus berhadapan dengan seorang ayah di Gaza yang memegang senjata hanya untuk melindungi sisa keluarganya dari tank Israel yang masih mondar-mandir meski damai sudah diumumkan? Apakah kita akan menjadi saudara yang merangkul dan melindungi mereka dari pengkhianatan diplomasi ini? Ataukah tanpa sengaja kita justru menjadi sipir baru yang memperkuat jeruji penjara Israel hanya karena kita terikat oleh kesepakatan di meja-meja mewah para elit dunia? Ini bukan lagi soal misi militer, ini adalah pertaruhan nurani Republik. Pertanyaan besarnya, kenapa Indonesia mau satu atap dengan Israel di Board of Peace?
Jawabannya ada pada pergeseran tektonik geopolitik dunia. PBB telah lumpuh. Veto adalah kanker yang membuat organisasi itu tak berdaya. Dalam kekosongan itu, Donald Trump menawarkan solusi melalui BOP, sebuah dewan ad hoc yang berisi Amerika, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, hingga Israel. Indonesia sedang bermain di dua kaki yang sangat licin. Di satu sisi kita baru saja mengetuk pintu BRICS untuk merapat ke China dan Rusia. Di sisi lain, bergabung dengan BOP adalah upeti diplomatik agar kita tetap dianggap relevan oleh Barat. Indonesia dipilih bukan karena kekuatan militernya, tapi karena wajah Islamnya. Amerika butuh Indonesia untuk memberikan stempel halal pada sebuah proyek yang sebenarnya dirancang untuk mengamankan kepentingan Israel pasca perang. Secara de jure, kita tidak mengakui Israel, namun secara de facto di dalam BOP, pejabat kita akan duduk selevel, berkoordinasi secara administratif, dan berbagi data dengan intelijen dan militer Israel. Ini adalah normalisasi pintu belakang. Pemerintah mungkin menyebutnya pragmatisme demi kemanusiaan, tapi dalam politik internasional tidak ada makan siang gratis. Kita memberikan legitimasi moral kita, dan sebagai gantinya kita diberi izin untuk ikut mengelola reruntuhan Gaza. Mari kita bedah lebih dalam kartu as yang coba dimainkan pemerintah kita. Ancaman mundur dari BOP jika kemerdekaan Palestina gagal dijamin. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan selama 2 hari dengan para pemangku kepentingan politik, keagamaan, dan kebijakan luar negeri untuk menjelaskan posisi Indonesia dan mengelola sensitivitas domestik terkait partisipasinya dalam dewan tersebut karena banjir kritikan. Setelah pertemuan pada 3 Februari dengan para pemimpin organisasi komunitas Islam di Istana Presiden Jakarta, Menteri Luar Negeri Sugiono yang hadir mengatakan Indonesia akan meninggalkan Dewan Perdamaian jika tujuan inti dari dewan tersebut termasuk kemerdekaan Palestina tidak tercapai. Di permukaan, ini terlihat seperti sikap kesatria, sebuah pernyataan sikap yang heroik, tapi dalam dunia intelijen dan diplomasi tingkat tinggi, ancaman ini justru menciptakan sebuah dilema yang mematikan. Dilemanya adalah Indonesia sudah masuk terlalu dalam. Bayangkan skenarionya, jika Indonesia benar-benar mundur di tengah jalan karena merasa dikhianati, apa dampaknya? Yang pertama, kita akan dicap sebagai negara yang tidak kompeten dan emosional di mata Barat. Yang kedua, posisi kita di BOP akan langsung digantikan oleh negara lain yang mungkin tidak peduli pada nasib Palestina yang hanya ingin menjadi pion Amerika. Artinya, mundur bukan berarti menyelesaikan masalah, tapi justru membiarkan Gaza dikelola sepenuhnya oleh mereka yang ingin menghapusnya dari peta. Inilah jebakannya. AS dan Israel tahu betul bahwa Indonesia sangat mencintai reputasi internasionalnya. Mereka tahu kita sedang haus akan pengakuan sebagai kekuatan global baru melalui BRICS dan BOP. Maka mereka akan terus memberikan harapan palsu, janji-janji manis tentang kedaulatan Palestina yang tidak pernah terwujud, hanya agar Indonesia tetap duduk di sana, tetap memberikan stempel halal, dan tetap menjaga keamanan perbatasan Israel dengan nyawa prajurit TNI. Kita sudah terjebak dalam permainan ini. Kita merasa sudah keluar modal terlalu banyak, sudah kehilangan muka terlalu jauh, sehingga mundur menjadi pilihan yang mustahil secara politik. Kita sedang diseret perlahan ke dalam labirin yang ujungnya bukan kemerdekaan Palestina, melainkan normalisasi yang dipaksakan oleh keadaan. Ancaman mundur itu kini menjadi paradoks terbesar. Jika kita tidak mundur saat Palestina dikhianati, kita adalah pecundang konstitusi. Tapi jika kita mundur, kita kehilangan segala akses untuk membantu warga Gaza di lapangan. Indonesia sedang berdiri di atas utas tali tipis, di atas jurang yang sangat dalam. Dan yang paling mengerikan adalah, bisa jadi tali itu sendiri adalah milik Israel yang bisa mereka putus kapan saja mereka mau. Sekarang kita bicara angka. Misi militer bukan hanya soal keberanian, tapi soal logistik yang brutal. Mari kita bandingkan, dalam misi PBB seperti UNIFIL di Lebanon atau MONUSCO di Kongo, Indonesia mendapatkan reimbursement penuh. PBB membayar sekitar 1.428 US dollar per prajurit per bulan, ditambah biaya pemeliharaan alutsista. Mungkin misi PBB adalah pemasukan devisa, namun di bawah Board of Peace, payung anggarannya kabur. Jika ini adalah misi mandiri, maka Indonesia harus merogoh kocek APBN sendiri. Mengirim 8.000 personil dengan standar tempur, rumah sakit terapung, helikopter, dan panser Anoa ke wilayah konflik aktif bisa memakan biaya triliunan rupiah per tahunnya. Di saat ekonomi kita sedang berjuang menghadapi tekanan global, dari mana dana ini dialokasikan?
Apakah dari pos pertahanan yang seharusnya untuk modernisasi alutsista dalam negeri? Belum lagi dana kontribusi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 17 triliun rupiah sebagai bentuk komitmen bergabungnya Indonesia di BOP. Ada spekulasi bahwa negara-negara donor Teluk akan membiayai. Namun jika TNI dibayar oleh donor internasional untuk menjalankan misi yang agenda politiknya disusun Amerika dan Israel, maka status TNI bergeser. Kita bukan lagi pasukan perdamaian berdaulat, melainkan terjebak dalam skema kontraktor keamanan internasional. Ini adalah resiko degradasi marwah institusi TNI yang harus dijaga mati-matian. Jika misi ini dilaksanakan, maka prajurit kita akan bergabung dengan satuan bernama ISF atau International Stabilization Force. ISF bukan sekedar pasukan penjaga perdamaian. Berdasarkan mandat Board of Peace, ISF adalah pasukan stabilisasi. Apa bedanya? Pasukan PBB biasanya hanya boleh menembak untuk bela diri. Namun ISF, mereka memiliki wewenang untuk melakukan stabilisasi proaktif. Artinya mereka punya mandat untuk membersihkan zona merah, mengontrol ketat perbatasan hingga melakukan demilitarisasi. Disinilah wewenang ISF menjadi jebakan yang mematikan bagi TNI, memastikan tidak ada faksi pejuang Palestina yang memegang senjata berat. Bayangkan dilemanya. Di atas kertas, Indonesia mengancam akan mundur dari Board of Peace jika kemerdekaan Palestina dikhianati. Namun di lapangan, prajurit TNI kita sebagai bagian dari ISF memiliki wewenang administratif untuk berkoordinasi langsung dengan militer Israel. Mengapa? Karena Israel memegang kontrol radar dan wilayah udara. Tanpa koordinasi teknis dengan militer penjajah, setiap gerak pasukan ISF akan dianggap sebagai ancaman. Inilah paradoks yang menyesakkan dada. Prajurit terbaik kita dikirim ke Gaza bukan untuk berperang melawan penjajah, melainkan untuk menjadi stabilisator. Tugas mereka secara teknis mengharuskan mereka duduk semeja dengan perwira Israel untuk menyinkronkan data pergerakan di lapangan. Inilah yang kita sebut sebagai normalisasi de facto di tingkat operasional. Apa jadinya jika seorang prajurit TNI harus berhadapan dengan pejuang Palestina yang menolak dilucuti senjatanya? Perintah siapa yang akan ditaati? Jika TNI menembak pejuang, kita menjadi kaki tangan penjajah. Jika TNI membiarkan pejuang, kita dianggap melanggar mandat Board of Peace dan kehilangan kedaulatan di mata internasional. Indonesia sedang berjalan di atas tali tipis yang sudah dilumuri minyak. Kita ingin menjadi pahlawan, tapi sistem BOP dan ISF disinyalir dirancang untuk menjadikan kita sebagai instrumen penjagaan keamanan yang ramah bagi kepentingan Israel pasca perang. Pada akhirnya, BOP Summit di Washington mendatang akan menjadi hakim bagi sejarah. Jika delegasi kita hanya bicara soal teknis anggaran tanpa menuntut kedaulatan Palestina yang nyata, maka 8.000 pasukan ISF kita hanyalah pion dalam papan catur yang dikendalikan oleh mereka yang tidak pernah menginginkan Palestina merdeka. Jangan sampai TNI yang kita banggakan pulang dengan membawa beban sejarah sebagai pasukan yang turut menjinakkan perlawanan sebuah bangsa yang sedang berjuang demi tanah airnya. Kita ingin membantu, kita ingin Gaza bangkit dari debu. Namun, niat baik saja tidak cukup di meja diplomasi yang penuh serigala. Kita harus tegas jika kehadiran TNI di Gaza adalah untuk menjadi perisai bagi pembangunan kembali kedaulatan Palestina, maka setiap tetes keringat prajurit kita adalah ibadah dan amanah konstitusi. Namun jika tugas mereka adalah melucuti senjata pejuang Palestina demi kenyamanan Israel, maka kita telah mengkhianati pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia tidak boleh hanya menjadi wajah manis bagi kebijakan pahit penjajah. Kita harus tetap menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Selamat bertugas TNI. Bawalah perdamaian yang sejati, bukan perdamaian yang dipaksakan di bawah todongan senjata donor internasional. Rakyat Palestina tidak butuh polisi baru, mereka butuh kemerdekaan mutlak.